Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6, yaitu mempunyai judul kelompok yaitu sistem pakar. Sebelum kita membahas materi sistem pakar, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama di situ ada Denis Agustian dengan NIM A710230003 dan Azun Adna dengan NIM A710230017 dan selanjutnya ada Anita Dwi Kurniawati dengan A710230027 dan selanjutnya dengan saya sendiri yaitu Rizky Bimuhaji dengan A710230042. Selanjutnya ada Syafwan Aulia Rahman dengan A710230043. Selanjutnya ada Kartika Aryani dengan NIM A710230047. Selanjutnya yaitu masuk pembahasan inti dari kelompok kami yaitu sistem pakar. Next slide dan masuk ke apa itu sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau expert system adalah komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan pakar manusia dalam domain yang spesifik dan terbatas, seperti dokter atau mekanik. Tujuan utamanya adalah untuk memindahkan keahlian dari seorang pakar ke dalam program komputer. Sistem pakar berbeda dari program konvensional karena menyelesaikan masalah dengan bernalar melalui kesekumpulan pengetahuan yang sebagian besar dipresentasikan dalam aturan if-then. If itu kondisi, sedangkan then itu sebuah aksi. Terus lanjut, slide nomor 3, konsep dasar rule-based system yang dimana mengenal aturan if-then. Rule-based system mempresentasikan pengetahuan pakar dalam model produksi yang didasarkan pada aturan if-then. Struktur aturan if atau then atau kondisi, premis, atau fakta yang diketahui, sedangkan then atau konsekuen, kesimpulan, rekomendasi, atau aksi yang dihasilkan. Aturan ini tidak hanya berisi fakta, tetapi juga dapat mempresentasikan heuristik atau aturan praktis yang sering digunakan oleh para pakar. Berikutnya adalah mekanisme inferensi atau penalaran. Otak dari sistem pakar, yaitu mesin inferensi atau bisa disebut inference engine, adalah sebuah program yang menerapkan mekanisme penalaran. Ada dua mekanisme penalaran utama, yaitu yang pertama adalah forward chaining atau penalaran maju, dan yang kedua adalah backward chaining atau penalaran mundur. Selanjutnya ada forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah penalaran maju. Pendekatan memulai dari fakta yang diketahui dan bekerja maju untuk menarik kesimpulan baru. Cara kerjanya yang pertama mulai dengan fakta yang ada. Mesin inferensi mencari aturan yang bagian if-nya cocok dengan fakta-fakta tersebut. Dan ketiga, aturan yang cocok ditembakkan dan bagian then-nya menjadi fakta baru. Proses ini berulang hingga tidak ada lagi aturan yang tidak ditembakkan atau tujuan tercapai. Contohnya penerapan ideal, sistem deteksi fraud atau penipuan di perbankan atau sistem kendali proses. Yang kedua ada backward chaining, penalaran mundur, pendekatan mulai dari suatu tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur untuk menemukan fakta-fakta pendukung yang diperlukan. Cara kerjanya yang pertama mulai dengan tujuan akhir yang ingin divalidasi. Yang kedua mesin inferensi mencari aturan yang memiliki tujuan tersebut di bagian then-nya. Yang ketiga bagian if dari aturan tersebut menjadi subtujuan baru yang harus dibuktikan. Proses ini berulang sampai sistem mencapai fakta yang sudah ada atau dapat ditanyakan langsung ke pengguna. Contohnya penerapan ideal, sistem diagnostik, debugging atau aplikasi interaktif. Yang selanjutnya yaitu perbandingan singkat antara forward chaining versus backward chaining. Nah, di sini ada dua perbandingan dari beberapa fiturnya. Yang pertama, untuk fitur pendekatan sendiri dari forward chaining,
menggunakan data driven, sedangkan backward chaining menggunakan goal driven. Yang kedua yaitu fitur titik mulai. Untuk forward chaining menggunakan fakta yang diketahui, sedangkan backward chaining menggunakan tujuan atau hipotesis. Yang ketiga, untuk fitur arah penalaran, yaitu forward chaining menggunakan maju dari fakta ke kesimpulan, sedangkan backward chaining menggunakan mundur dari tujuan, lalu ke fakta pendukung. Untuk yang fitur keempat yaitu fitur aplikasi ideal. Untuk forward chaining menggunakan pemantauan atau deteksi, sedangkan backward chaining menggunakan fraud. Untuk yang terakhir, untuk fitur efisiensinya, forward chaining menggunakan efisien untuk eksplorasi luas, dan sedangkan backward chaining menggunakan efisiensi untuk tujuan spesifik. Selanjutnya adalah praktik sistem pakar mini dengan stretch. Nah, di sini ada sistem pakar dengan konsep forward chaining yang mana metode fakta-fakta atau data yang ada, lalu bergerak maju untuk menarik kesimpulan. Prosesnya seperti ini. Pertama, kita dengan program memulai dengan fakta, apakah kamu demam? Jika kita menjawab ya, maka program akan menarik kesimpulan dan menyuruh kita untuk beristirahat dan meminum obat. Dan jika kita mengulangi, kita menjawab tidak, maka program akan menanyakan lagi apakah kamu batuk, dan jika menjawab ya, maka kita akan disarankan untuk minum obat dan istirahat. Yang mana jika kondisi awal tidak terpenuhi, jawabannya tidak, program akan melanjutkan ke serangkaian aturan lain. Di sini ia akan memeriksa fakta baru, yaitu apakah kamu batuk, dan kemudian menerapkan aturan berikut untuk menarik kesimpulan baru. Hal ini secara jelas menunjukkan pergerakan dari fakta ke kesimpulan, yang merupakan ciri khas dari forward chaining. Sebaliknya, backward chaining bekerja mundur. Ia akan dimulai dari tujuan ke kesimpulan yang ingin dicapai dan mencoba mencari fakta-fakta yang dibutuhkan untuk membuktikan kesimpulan tersebut. Contohnya, jika tujuannya adalah pasien harus minum obat, maka sistem akan bertanya, apakah pasien demam atau apakah pasien batuk untuk mencari bukti yang mendukung kesimpulan. Karena blok spread saya menunjukkan dari awal ke akhir seperti menarik kesimpulan, yaitu program memulai dengan apakah kamu demam, dan program akan menjawab kamu harus meminum obat dan istirahat. Jika menjawab ya, maka ini adalah contoh dari forward chaining. Yang mana akan kita ulangi, kita akan menjawab ya, dan program akan menyarankan kita untuk meminum obat. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami adalah sistem pakar warisan dan relevansi modern. Yang pertama, sistem pakar adalah salah satu bentuk AI pertama yang sukses secara komersial. Yang kedua, mereka memperkenalkan konsep yaitu transparency explainability, di mana sistem dapat menjelaskan bagaimana sebuah kesimpulan tercapai meskipun memiliki keterbatasan, knowledge acquisition bottleneck. Warisan sistem pakar tetap relevan. Prinsip-prinsip ini kini digabungkan dalam sistem hibrida dengan AI modern seperti machine learning untuk solusi yang lebih canggih menggabungkan transparansi dengan kemampuan adaptasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.